Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anda itu replika atau duplikatnya Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Rakyat sudah kadung menaruh harapan ke Anda, jangan sampai rakyat ketipu lagi. Kasihan gitu ya Pak Anies ya. Bahwa Nur Sugik itu menyamakan seolah-olah itu Anies Baswedan Gubernur Jakarta itu apa? Seperti Imam Mahdi. Katanya duplikatnya Imam Mahdi karena apa? Karena ketika Anies Baswedan itu datang hadir berkunjung ke suatu daerah, masyarakat mengeluh-elukan atas kehadirannya Anies Baswedan. Maka itu disejajarkan atau diibaratkan dengan hadirnya Imam Mahdi. Astagfirullahaladzim, apa tidak terlalu tinggi itu kamu, Gik? Masya Allah, duplikatnya Imam Mahdi kok seperti Pak Anies Baswedan. Apa iya ketika Bapak Anies Baswedan kehadiran itu semua mengeluh-elukan? Pasti kan itu di daerahnya beliau, tidak di seluruh Nusantara. Beda kalau Jokowi hadir keluar Jawa pun mereka mengeluh-elukan karena apa? Perjuangannya Jokowi memakmurkan masyarakat Indonesia dengan bantuannya, dengan jalan tolnya, dengan pembangunan infrastruktur. Itu mereka mengeluh-elukan. Kami tidak berani mensejajarkan kedudukan beliau dengan siapa. Itulah presiden kita yang harus kita doakan. Kok malah Anda sekarang katanya sebagai ulama tingkat nasional mensejajarkan seolah-olah Anies itu seperti Imam Mahdi hanya karena datang dielu-elukan. Kita orang kampung lihat pejabat pemerintah datang yang mengeluh-elukan. Mengeluhkan juga belum tentu karena senang, karena pengen lihat dok bisa. Yang namanya Imam Mahdi kalau hadir ke dunia ini itu apa? Wilayahnya akan jadi tentram, yang miskin akan jadi mampu, yang bentrok akan jadi bersatu. Seperti itu, apa Anies sudah mampu seperti itu? Lawang bawa tanah dan air aja untuk ke IKN juga tanah yang penuh dengan konflik itu kok disamakan dengan Imam Mahdi. Ngutek lah, sing pas nek madah kena. Ada Anies Baswedan kok disamakan kehadirannya seperti Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu keturunan baginda Rasul dari sahabat Ali. Kok anak-anak Anies Baswedan seolah sama seperti Imam Mahdi karena datang dielu-elukan. Banyak orang datang dielu-elukan, artis datang dielu-elukan. Baim Wong dielu-elukan karena dia apa selalu membantu orang yang susah, orang yang kelaparan. Apa itu bisa disebut sebagai Imam Mahdi? Jangan terlalu picik, jangan terlalu sempit dalam berpikir. Aja gawe ontang-ontang maning. Sebenarnya saya mau diam. Terus dengar lagi ada kiai pidato mengenalkan tausiah siapa AHY. AHY adalah keturunan baginda Rasul, disebut turunan dari atas nggak sampai selesai. Yang namanya mau menyebut dia keturunan siapa itu harus runtut, harus selesai sanadnya, nggak bisa terputus dari situ. Saya jadi heran, mau nyalon presiden aja ngomong ini anak kiai, ini keturunan Rasul, nggak usah seperti itu. Nggak perlu ini turunan siapa, yang penting saya mampu mengurus negara, saya mampu mempunyai sifat tabahur. Lembah mana diomai, dibully kudu tetap sabar karena apa? Sebagai pemimpin itu Jokowi nggak ngomong keturunan ini, beliau tukang kayu tapi mampu memimpin negara dengan baik. Difitnah PKI, difitnah pencemaran, difitnah apa saja beliau tetap diam. Walaupun dia mampu untuk menjawab tantangan, menjawab bulian Anda. Tapi karena beliau pemimpin umaro yang takdim dengan ulama dan mempunyai sifat tabahur, bersifat samudra ini artinya dibully, apa saja dikatain ini seperti babi, apa beliau diam. Bukan karena tidak mampu membalas, tapi karena sifat tabahurnya, lembah manahnya. Oh malah AHY dikenalkan dengan oleh seorang ulama bahwa dia keturunan baginda Rasul, sekarang pakai sorban hijau. Masya Allah, yang mau mencalon presiden itu harus punya sifat kepemimpinan, leadership harus punya. Orang
keturunan siapa. Memang perlu keturunan Nabi, keturunan kiai itu perlu dan bangga, tapi nggak perlu dibanggakan dan nggak perlu untuk modal dasar bahwa ini saya anaknya beliau, saya anaknya wali, saya ini. Nah, yang pantas untuk kampanye panjenengan AHY itu ini anak presiden, ini anak Bambang Susatyono yang menjadi presiden 2 periode karena bla 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 kebaikannya atau bagaimana. Kok mau nyalon presiden aja kok langsung dikorek-korek ini keturunan siapa, ngomongnya dari dulu. Nggak penting itu, ya penting keturunan siapa tapi nggak penting banget, bukan modal untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah, presiden atau DPR. Itu nggak perlu, sing penting mampu apa enggak, kayak gitu. Dan punya pendidikan apa enggak tentang dunia politik, tentang mengatur masyarakat, itu yang terpenting. Ngaku keturunan Nabi kok baru sekarang, Masya Allah, nggak pantas. Itu jual-jual keturunan. Itu nanti yang namanya keturunan kalau nggak disebut dari atas, itu namanya mungkotek, terputus. Kalau terputus yang nggak jelas itu keturunan siapa. Dan itu nggak perlu diungkit-ungkit ini siapa. Yang penting mampu memimpin negara. Nggak harus dia anak siapa. Buktinya Jokowi anak siapa. Beliau mampu, beliau sabar, beliau berhasil, walaupun dibully di apa, nggak ngurangi dosanya Pak Jokowi. Itu ya. Jadi untuk Sugi jangan menyamakan kedudukannya antara Bapak Anies Baswedan dengan Imam Mahdi yang sangat mulia, sangat agung yang akan lahir besok, yang akan melawan para dajjal-dajjal. Kalau sekarang Imam Mahdi lahir, mungkin kadrun-kadrun sudah ditumpas agar tidak merusak NKRI. Masya Allah, wong kiai mau pidato ya pidato seadanya. Ini loh punya ilmu politik ini loh lulusan ini loh keturunannya Bapak Presiden Insinyur Yudhoyono. Kayak gitu, nggak usah bawa-bawa Kanjeng Nabi, malah mbok kualat. Saya juga keturunannya Nabi Adam sama. Kita semua turunannya orang satu, Nabi Adam. Tinggal keturunannya Qabil apa Habil, itu selesai. Nggak perlu kita untung keturunan siapa. Yang penting kita bermanfaat untuk orang lain. Itu kuncinya kita sebagai hamba Allah. Dari saya Mak Banyumas ya. Cukup sekian. Itu Sugi dengarkan, dan itu Romo Kiai jangan kampanye bawa-bawa Kanjeng Nabi. Dari saya Mak Banyumas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling